Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia demi kasih karunia-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah di tempat ini Tuhan. Urapi setiap daripada kami yang hadir dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dan supaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam hati kami masing-masing akan menuntun kami, akan mengajar kami untuk kami selalu melakukan apa yang menjadi kebenaran-Mu. Sehingga kehidupan kami Tuhan boleh Engkau angkat, kehidupan kami Tuhan boleh Engkau buat berhasil. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan karena kematiannya ini yang menebus dosa-dosa kita. Dia mau menderita bagi kita semua. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah buat salah, itu tidak ada. Semua manusia itu berdosa. Dan upahnya dosa itu mestinya maut. Mestinya kita ini tinggalnya di neraka. Tetapi karena kasihnya, tadi lagunya itu kan selalu karena kasih Yesus, karena kasih Yesus. Itu kita ini hidup karena kasihnya. Sehingga barang siapa yang menerima dia di dalam nama Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, kita ini diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Luar biasa, tidak ada kepercayaan yang lain. Lalu yang kalau percaya sama aku ya, sama Tuhan yang disembah itu, diangkat menjadi anak-anaknya. Tidak ada. Hanya melalui Yesus Kristus saja kita bisa diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga kita ini dijadikan warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Bumi di dunia ini boleh gonjang-ganjing, tetapi kerajaan Allah itu tetap selamanya dan tidak pernah tergoncangkan. Itu yang kita menjadi warganya, ya. Kalau kita menjadi warga negara kerajaan surga, ini kita ini diangkat hanya karena nama Yesus. Yang tadinya sudah tidak bisa, tetapi karena nama Yesus kita ini dipulihkan. Sehingga semua janji-janji Tuhan yang pernah dijanjikan kepada Abraham, ya, orang yang mengutuk kamu akan aku kutuk, yang memberkati kamu akan aku berkati. Itu juga berlaku bagi kita karena kita ini adalah keturunannya, yaitu kita ini adalah Israel rohani. Ya, secara rohani kita ini juga menerima janji-janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham itu melalui Yesus, diberikan juga kepada kita. Ya. Dengan apa? Dia sudah mau mati di kayu salib. Kita bisa membayangkan kalau hari Kamis, ya, hari Kamis ini kan Jumat Agung, yaitu kematiannya. Kalau kemarin itu kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan Yesus waktu itu berdoa di Taman Getsemani. Ya, dia tahu, dia turun ke dunia meninggalkan yang punya langit dan bumi, meninggalkan semuanya kealahannya, ya, ketuhanannya dia tinggalkan, mau menjadi manusia sama seperti kita. Untuk menebus dosa-dosa kita, ya, kita dibebaskan kalau sudah menerima dia dan dipulihkan semuanya. Maka dia mau mati, berdoa di Taman Getsemani. Dia waktu di dunia itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Jadi sebagai manusia dia tahu akan menjadi apa nanti penderitaannya, bagaimana dia akan disalibkan. Dia tahu, sebagai manusia juga takut. Karena itu dia ini berdoa, ngajak 3 muridnya untuk mendukung doa. Dukung doa ya, suruh supaya mendukung doa di Taman Getsemani. Tapi bolak-balik dia lihat ngapain itu murid-muridnya? Tidur ya. Jangan kita, karena kita membesarkan tidurnya kita tidak membaca firman-Nya. Padahal tiap hari kita ini harus membaca firman Tuhan. Supaya itu yang menjadi kekuatan kita.
Karena Yesus sendiri mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yaitu firmannya mana? Ya isinya Alkitab itu, firman-firman yang kita harus baca setiap hari untuk menjadi kekuatan kita. Kalau kita tidak membaca firman dan tidak melakukan, cuma baca tok, ya tidak ada gunanya. Kita pergi ke gereja tiap hari Minggu, tiap ada acara kita juga ke gereja, ikut komsel juga. Tidak ada artinya kalau kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah mau berkorban. Ya, berkorban untuk siapa? Untuk kita semua. Ya, untuk saudara-saudara dan saya. Itu dia mau berkorban. Berdoa. Apa doanya di Taman Getsemani? Tuhan, kalau boleh ya, karena tahu apa yang akan dialami, singkirkan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku Tuhan yang terjadi, kehendak-Mu lah. Begitu juga kita. Kalau kita mau menjadi pelaku firman, kita ini akan melawan arus dunia. Sehingga bukan kehendak kita lagi yang terjadi, tetapi kehendak Bapa Surgawi. Ya, kehendak Tuhan. Melalui apa? Firman-firman yang kita lakukan. Firman-firman yang kita baca dan kita dengar. Itu yang akan kita lakukan. Baru kita itu betul-betul menjadi warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kalau enggak ada artinya, enggak ada bedanya kita dengan orang dunia. Karena itu kita harus tampil beda ya daripada orang-orang dunia. Coba kita akan lihat tayangan yang satu ini ya. Kita lihat bagaimana penderitaan Yesus yang dia alami sehingga kita dibebaskan daripada dosa-dosa, daripada kutuk-kutuk yang turun ke atas kita, dan kita menjadi manusia baru. Silakan tolong diputarkan filmnya. They first took off his clothes. Then they took long leather thongs with steel pellets or lead pellets on the end and beat him across the back until he could hardly stand up. Cambuknya itu ujungnya itu ada kait-kaitannya seperti pancing gitu ya. Jadi masuk di dalam dagingnya ditarik sehingga dagingnya itu semua and with one snap of his finger 72,000 angels had already drawn their swords ready to come to his rescue and wipe this planet out of existence in the universe. And Jesus said, no, to this end was I born. He wasn't just another revolutionary. He wasn't just another hippie. He was not just another great man. He was God in the flesh. And oh, the ethics that he taught. Never a man spake like that man. When you get hit on one side, he says, turn the other cheek. He never said what to do after that. But he did say, forgive 70 times 7. Count that up. Jesus taught that we're to forgive. He taught a revolution in the way we're to live. He taught us that it wasn't just our outward actions that God judges, but it's the inward thoughts and intents. And he dragged and lifted and hauled that cross. He didn't squirm, he didn't yell, he didn't scream. He just took it and said, Lord, forgive them. They don't know what they're doing. When he died on that cross, they nailed him, they put the nails in his hands. And you know what he said? Forgive them, they know not what they do. Forgive them. Could you forgive somebody that's putting nails in your hands and you know you didn't deserve it? Then look at the death he died. Did ever a man die like Jesus? The lightning flashed and the thunder roared and the earth began to shake. And even the soldiers confessed that this must be the Son of God. Anyone that can see Jesus on that cross and not be touched has a heart of stone.
then on the cross, he said, "My God, why hast thou forsaken me?" And then he dropped his head and said, "It's finished." What did he mean? He meant your plan of salvation was finished. God can now forgive you of all your sins because Jesus had finished God's plan for your salvation. Ya, kita Because you bisa see, God membayangkan knows every one of you by bagaimana name. He has the hairs penderitaannya of your head numbered. hanya untuk menebus dosa-dosa kita, menebus kesalahan-kesalahan kita. Dia mau menderita bagi kita. Karena itu kita pelihara keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita, keselamatan itu bisa hilang, ya. Karena itu kita harus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Coba kita lihat tentang kematian Yesus. Kita baca ya dari Yohanes 19 ayat 38 sampai 42, saya bacakan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus, yang membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. 50 kati itu ya, kira-kira 25 kilo. Ya, bayangkan untuk mengubur orang meninggal, kalau di Yahudi itu diperlukan minyak-minyak itu tadi. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah tadi yang 25 kilo itu tadi. Menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Jadi ini kematiannya Yesus diminta oleh Yusuf Arimatea. Sehingga kalau kita lihat bacaan ini, maka kita bisa lihat Yusuf Arimatea dan Nikodemus itu bersatu, bekerja sama dalam pelayanan kasih untuk menguburkan Yesus. Ya. Kalau kita lihat siapa sih Yusuf Arimatea ini? Yusuf Arimatea itu adalah, dikatakan Matius 27, menjelang malam datanglah seorang kaya. Oh, ternyata Yusuf Arimatea ini adalah orang kaya. Orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ternyata diam-diam dia juga jadi muridnya Yesus. Di Injil Lukas dikatakan adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar, ya, dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu, ya, karena diputuskan untuk menyalibkan Yesus, dia tidak setuju. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia juga kepingin menjadi jemaatnya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Ya, Yusuf Arimatea. Ternyata dia ini adalah orang Farisi. Ya, kalau orang Farisi itu adalah orang-orang yang pinter. Mungkin kalau sekarang itu ayat Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu hafal, ya, pinter. Dia jadi murid rahasia karena takut, ya, dikatakan di Yohanes 12 ini. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, itu pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Jadi mereka ikut Yesus tapi diam-diam,
ya, malam hari gitu baru datang. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sudah dikatakan di firman, kalau engkau tidak mau mengakui aku sebagai Tuhan, ya malu-malu mengakui. Banyak mungkin di sini tidak ada ya. Kalau di Denpasar itu banyak itu. Ada beberapa orang yang tidak mengaku kalau dirinya itu Kristen. Kalau di antara orang-orang yang bukan Kristen, tidak ngaku ya. Sepertinya seolah-olah bukan Kristen. Itu tidak benar. Firman mengatakan kalau engkau malu mengakui aku juga tidak akan mengakuimu di hadapan Bapa yang di surga. Jadi karena itu ini pemuritannya rahasia karena ternyata dia itu adalah Yusuf Arimatea ini salah satu orang Farisi, ya, sehingga dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Dia diam-diam jadi muridnya Yesus, ya, takut kepada manusia. Dikatakan di Yohanes 7, dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia ini orang baik. Tapi ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Jadi dia dianggap orang yang mengajarkan ajaran sesat. Padahal ajarannya benar. Karena baru, tidak sesuai dengan orang-orang Farisi yang pinter firman tetapi tidak melakukan. Ya, tidak cocok. Sehingga dikatakan menyesatkan. Tapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia. Karena apa? Takut terhadap orang-orang Yahudi. Ya, jangan kita takut. Kalau kita ini orang Kristen, kita ini harus tampil beda di dunia terhadap orang-orang yang lain. Kita ini menjadi dampak. Kita ini menjadi transformer. Kita ini menjadi pengubah kegelapan. Karena kita adalah anak-anak terang. Ya, kalau gelap, ada lampu kecil atau lilin kecil pun akan menjadi terang. Begitu juga kita. Karena kita adalah warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Rajanya yaitu Raja Damai Yesus Kristus yang mau mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa dan segala kutuk kelemahan kita dihapuskan. Ya. Karena itu kita harus bersyukur. Kalau kita lihat tadi bagaimana dia menderita untuk kita. Jangan takut kepada manusia. Dan ini kita bisa membayangkan orang yang mengasihi Kristus. Kalau kita sudah menerima keselamatan yang dari Yesus Kristus, bagaimana kita menanggapinya? Kita memberikan kasih kita juga kembali apa tidak? Kalau kita mau memberikan karena kita sudah dikasihi, kita mau mengembalikan kasih juga kepada orang lain, ya, seperti yang dialami ini. Wanita yang hidup di dalam dosa, tetapi dia bertobat, datang kepada Yesus. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus melihat, wih, ini perempuan yang berdosa itu. Ia berkata kepada Simon, karena ini di rumahnya Simon, engkau lihat perempuan ini? Karena semua orang mencibirkan. Begitu perempuan itu masuk semua, wih, perempuan tidak benar ini, ngapain ikut-ikut masuk pertemuan bersama Yesus di rumahnya Simon. Tapi Yesus datang karena wanita ini datang dengan rasa menyesal dan mau bertobat. Ya, yang penting bertobat ini. Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia ini, wanita yang berdosa ini ya, membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, ya, lapnya itu rambut. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu
ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Karena ada pertobatan. Sehingga orang berdosa bagaimanapun, kalau mau datang kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan betul-betul bertobat, mau meninggalkan kehidupan lamanya, menjadi manusia baru, dosanya dihapuskan, ya, bahkan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kalau tadi Yusuf Arimatea, sekarang kita lihat kan tadi kerjasama antara Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Coba kita lihat Nikodemus ini. Siapa? Dia adalah seorang Farisi juga, ya, temannya sama-sama Farisi. Yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ya, kasihnya itu tulus, tapi imannya kecil. Dia tidak berani terang-terangan, tapi sembunyi-sembunyi malam hari datang kepada Yesus. Waduh, mengeluk-elukan Yesus karena banyak membuat mujizat dan dia lihat. Maka dia mengatakan, pasti Allah itu menyertai engkau. Karena banyak mujizat. Tidak mungkin ada orang bisa mengadakan mujizat selain Yesus. Ya, dia mengasihi Yesus, tapi imannya kecil karena tidak berani dilihat oleh teman-temannya yang lain. Waktu dia berkata gini, Yesus mengatakan apa? Kalau kita baca ayat yang selanjutnya, Yesus mengatakan tidak menjawab pernyataannya Nikodemus, tapi Yesus mengatakan, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Melihat aja enggak, ya, kalau tidak dilahirkan kembali. Nikodemus menjawab waktu itu, bagaimana Tuhan, aku yang sudah tua ini, sudah rambut putih, bagaimana bisa masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Ya, tidak mungkin. Yesus juga tidak menjawab. Lalu Yesus mengatakan, kalau engkau tidak lahir dari air dan Roh Kudus, ya, Roh huruf besar, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi dikatakan kalau tidak dilahirkan kembali, itu tidak melihat aja enggak kerajaan Allah. Bagaimana mau masuk dalam kerajaan Allah? Enggak bisa. Wong lihat aja enggak kok, enggak lihat. Karena apa? Artinya kita ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya lahir baru. Sehingga kita ini menjadi manusia yang baru, dikasih jubah yang baru. Jubah yang lama tidak dipakai lagi, jangan didobeli. Yang lama masih tetap dipakai, yang baru terus didobelkan dipakai. Tidak bisa, harus dibuang itu yang lama. Begitu kehidupan kita yang lama pun kita buang, kita ganti menjadi manusia baru bersama Roh Kudus. Yang sudah dibaptis itu diberikan Roh Kudus di dalam hatinya masing-masing. Jadi semua yang sudah dibaptis itu punya Roh Kudus di dalam hatinya. Sehingga Roh Kudus ini dikatakan di Injil Yohanes 14, bagaimana Roh Kudus ini akan menuntun kita, yang akan mengajar kita, yang akan membimbing kita untuk kita ini selalu berjalan di dalam kebenarannya, menjadi manusia baru. Orang yang tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, tapi masuk di dalam kerajaan Allahnya itu. Ya, apalagi sudah dibaptis dalam air dan Roh Kudus, maka Roh Kudus ada. Roh Kudus ini akan membimbing kita, akan menuntun dan akan melakukan banyak hal yang orang lain tidak tahu, tapi Roh Kudus tahu dan Roh Kudus memberitahu kita. Ya, banyak hal-hal yang begitu yang akan dialami, ya, yang mau terlibat di dalam pelayanan. Saya juga mengalami yang sama. Bagaimana waktu saya disuruh mendoakan orang sakit, ya, tetapi kita berdoa dulu dan Tuhan memberi pernyataan kalau dia ini sebetulnya sakitnya itu gara-gara orang tuanya itu minta jimat, ya, punya 3 jimat, ya.
Loh, saya enggak kenal sama orang tuanya. Tapi kok Tuhan kasih tahu ya? Dari mana? Ya Roh Kudus yang ada di dalam hati saya itu loh, yang memberitahu. Orangnya ini punya 3 jimat. Jadi saya kasih tahu, jimatnya itu harus dihancurkan. Nanti anaknya akan sembuh. Enggak mau, kasih cuma 2. Enggak apa-apa, sudah 2 dulu tak hancurkan. Tapi satunya tak tunggu, kapan kasih. Akhirnya dikasih. Ya. Dikasih tapi malam hari, jam 9 malam dia itu kasih. Saya hancurkan itu, saya bakar. Enggak mau hancur. Ya, sampai saya pukul, pakai pukul besi supaya cepat hancur. Cuma kecil segini ya, tapi tidak mau hancur. 2 jam saya menghancurkan itu sampai jam 11 malam baru hancur. Sudah hancur saya siram masuk got. Ya. Besoknya saya baru ke rumah sakit yang minta doa itu. Jadi saya datang ke situ, ketemu sama orang tuanya, baru tahu orang tuanya, baru ketemu. Loh, Bu, ternyata ini anak saya itu tadi malam kan leukemia ya. Jadi infusnya itu banyak yang transfusi darah, terus nanti ada kabel yang lain yang masuk di dalam tubuhnya itu. Jam 9 tadi malam, dia ini mulai mencabut itu apa namanya, infusnya segala itu dia cabut. Sampai kita nih bingung, susternya bingung, dokternya bingung, dimasukkan lagi itu tidak bisa ya. Terus itu sampai jam 11 malam, tiba-tiba jam 11 malam dia bangun, dia menyanyi, lompat, sembuh. Dia sekarang sembuh itu Bu. Jadi tidak perlu didoakan lagi. Kenapa? Karena malam waktu saya menghancurkan jimatnya yang ketiga, yang terakhir itu, jam 9 sampai jam 11. Itu perang rebutan jiwanya anak ini. Karena rohnya itu dikuasai oleh roh-roh yang lain karena jimat itu tadi. Karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita nih minta kepada orang-orang pintar, punya jimat ya. Jangan apa sesuatu yang dikultuskan sampai seperti kayak jimat untuk kita. Itu kita harus tidak boleh. Kita hanya mau berpegang pada siapa? Hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan Yesus itu juga mengajarkan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu. Maka yang lain-lain itu kan ditambahkan bagimu. Jangan terbalik ya. Jangan kita cari duit terus, terbalik sampai lalu meninggalkan Tuhan. Karena repot dengan duit, cari duitnya. Wah, iya, justru kalau orang yang belum bertobat itu mungkin partner kerjanya itu karena belum bertobat. Kalau datang tuh mesti hari Sabtu sama Minggu, sehingga saya harus menemani. Akhirnya enggak ke gereja. Jangan sampai kita menomorsatukan uang. Yang memang kita butuh uang karena kita masih hidup di dunia, tapi meninggalkan Yesus. Tapi cari dulu, Yesus mengajarkan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman-firmannya itu loh yang kita pegang dan kita lakukan. Maka yang lain itu nanti baru ditambahkan. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik nanti kita setengah mati kerja, kaki jadi kepala jadi kaki, kita tidak ada hasilnya. Saya sudah mengalami. Jadi karena saya sudah mengalami yang tidak benar, jangan sampai kalian ini juga mengalami yang salah. Tapi yang benar aja yang kita lakukan. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kok bisa tahu ya? Ya, yang memberitahu siapa? Ya Roh Kudus itu. Sehingga dalam pekerjaan pun juga begitu. Waktu itu sebelum saya jadi pendeta, saya ini punya travel. Saya bekerja travel dan saya punya travel agent. Antara tahun 80, 86 itu untuk punya izin travel itu sulit, ya, tapi saya punya. Lalu datang teman saya, anak Tuhan, orang yang sudah kenal Tuhan Yesus juga, ya, orang Kristen. Dia datang ke saya karena dia tidak punya izin. Dia mau ngajak saya kerjasama. Saya sudah bertobat waktu itu. Ya. Kalau sebelumnya ya belum bertobat, nggak dihitung. Tapi setelah bertobat, terima Yesus benar-benar menjadi pelaku firman-Nya, ya kita belajar melakukan firman. Teman saya ini datang lalu ngajak kerjasama. Ayo
kerjasama sama saya bisa mendatangkan setiap bulan itu 10.000 turis karena naik kapal pesiar. Jadi beberapa kapal pesiar itu setiap bulan datang di Bali, itu turisnya ribuan karena satu kapal itu bisa memuat 5.000 sampai 6.000 orang. Ya, jadi itu bisa, wah untungnya lumayan ya, berapa M itu kalau bisa mendatangkan gini. Sudah kamu cari, bilang aja saya kasih waktu 1 bulan, syaratnya apa. Karena saya sudah bertobat, saya kasih tahu. Nggak usah tunggu 1 bulan, sekarang aja saya kasih tahu syaratnya. Pertama, apa yang punyanya Tuhan, kasihkan Tuhan. Yaitu apa? Perpuluhan. Ya, perpuluhan itu punyanya Tuhan, kasihkan Tuhan. Terus yang punya kaisar, yaitu pemerintah, apa? Pajak itu harus bayar. Ya kita bayar pajaknya. Dulu saya kalau sebelum bertobat main sih pajaknya dimainin ya sama kepala pajak kong kali kong. Itu dulu kalau belum bertobat. Tapi setelah bertobat saya mau menjadi pelaku firman benar. Jadi saya sudah tinggalkan bayar pajak ya seperti apa adanya. Lalu teman saya bilang, loh lah kalau yang untuk Tuhan oke lah, kalau untuk Tuhan kita kembalikan ke Tuhan. Tapi yang pemerintah ini itu kita atur, katanya gitu. Kalau orang belum bertobat kan itu di dalam bisnisnya, ya. Jangan anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, jangan sampai punya bisnis yang kompromi, yang masih main-main kayak begini. Berkatnya itu nanti seperti pundi-pundinya itu bocor, keluar terus. Jadi ada aja masalah sehingga uangnya harus keluar juga. Sehingga rasanya kerja setengah mati itu tidak ada hasilnya. Jadi jangan seperti itu. Ya. Ini saya secara tidak langsung saya tolak karena dia tidak mau. Ya sudah, kan kehilangan. Kalau mikir secara otak manusia, waduh sayang ya. Mestinya saya ini bisa 1 bulan tuh berapa M, akhirnya tidak dapat. Tapi lebih baik yang sedikit, tapi yang dari Tuhan, daripada yang banyak tapi itu tidak benar dari pekerjaan yang melawan firman, ya itu tidak bisa. Begitu juga saya alami waktu saya mulai bertobat, kan sudah mau sungguh-sungguh, kok malah saya ini bersihin sama Tuhan. Loh, gimana ya? Ini saya bisnis, saya ngontrak hotel, kok jadi rugi, habis. Tambah habis. Loh, sempat saya ini ngomel sama Tuhan. Bagaimana Tuhan? Ini bagaimana? Saya ini sudah bertobat kok malah habis, bisnis rugi. Kok seperti kayak dihabiskan sama Tuhan. Padahal saya ini sudah sungguh-sungguh. Ya. Terus Tuhan itu berbicara. Lewat apa? Ya lewat Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu. Dia katakan, coba diperhatikan uangmu dapat dari mana? Ya. Oh iya, uang saya banyak karena saya menjalankan uang. Ya. Jangan ada di sini ya yang menjadi lintah darat menjalankan uang. Karena waktu itu ada yang datang ke saya, Bu Kristi, lebih baik uangnya ibu itu dijalankan lewat saya aja. Saya kasih bunga lebih besar daripada bank. Oh iya toh Om, iya kalau kamu percaya sama Om, jalankan ke Om aja. Oh ya mau. Jadi saya dapat uang banyak dari Om ini. Dari mana? Menjalankan uang. Firman boleh enggak? Enggak boleh. Firman mengatakan jangan menjadi lintah darat. Jangan menggandakan uang, ya. Jadi rentenir itu tidak boleh, Tuhan tidak berkenan. Akhirnya habis saya, ya habis, tidak apa-apa. Akhirnya diberkati Tuhan mulai dari nol, ya bekerja lagi mulai dari nol dan akhirnya berkat yang dari Tuhan itu berlimpah-limpah. Kalau kita mau betul-betul mengikut Tuhan, kita melakukan firman-firmannya, ini sudah dipulihkan. Coba kita tadi perhatikan loh. Dia sudah mau menderita kayak begitu untuk kita loh. Sehingga kita ini dipulihkan. Tadinya
yang harta, yang kerajaan yang luar biasa, yang seluruh bumi ini dikasihkan kepada siapa? Manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Tapi tidak taat. Sudah dikasih tahu jangan makan ya buah yang lain. Pohonnya banyak, buahnya itu boleh dimakan semua. Tapi yang di tengah itu ya, yang buah pengetahuan baik dan benar itu, yang jahat dan baik itu jangan dimakan, nanti kamu binasa. Tapi tidak nurut, tidak taat. Akhirnya dimakan dan binasa. Hak yang kuasa diberikan itu untuk menguasai bumi itu diambil alih oleh Tuhan, sehingga tidak jadi diberikan kepada manusia. Tapi kemudian Tuhan yang punya rencana itu tetap melakukan, dikembalikan itu rencana yang untuk manusia. Lewat siapa? Ya lewat yang menderita yang kita baru lihat tadi tayangannya. Lewat Tuhan Yesus. Sehingga barang siapa yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang akan memperoleh kembali janjinya yang diberikan kepada manusia pertama itu untuk menguasai bumi ini, itu diberikan kepada kita. Kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, ya. Karena itu kita harus betul-betul menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, maka itu semuanya akan dikembalikan. Sehingga akhirnya saya mengalami betul berkat-berkat yang dari Tuhan itu ini bukan miliknya kita loh. Tuhan itu mengatakan kelola ini dengan baik, ya, kelola. Makin baik kita mengelola, makin berkatnya itu ditambahkan sama Tuhan. Tapi kita melakukan itu seperti untuk Tuhan, karena semua ini punyanya Tuhan, bukan miliknya kita. Kita hanya pengelola saja. Ya, kalau kita bisa melakukan semuanya itu, waduh luar biasa. Tuhan akan memberkati dan memberkati terus. Ya, makanya itu betul. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya dulu. Nanti yang lainnya itu di plus-plus, diberikan, dikasih bonus kalau kita menjadi pelaku firman-Nya. Ya jangan seperti ini yang diem-diem mau ikut Yesus tetapi tidak mau diketahui orang. Ya, Nikodemus ini kasihnya tulus tapi imannya kecil. Lalu dia kan membawa minyak mur, ya karena 25 kilo beratnya ya, 50 kati itu sama dengan kira-kira 50 kilo. Juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya, yaitu sama dengan 25 kilo. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Jadi seperti dibalsem gitu ya, seluruh tubuhnya dengan rempah-rempah ini sehingga tidak gampang rusak ya tubuhnya. Lalu dikuburkan Yesus, dikatakan di kitab Injil Markus. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, juga di dalam Injil Lukas. Dan sudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Jadi masih baru ya. Kuburannya itu masih baru. Yang terakhir, kubur Yesus itu dijaga. Kok pakai dijaga segala? Seperti dikatakan di Matius ini. Keesokan harinya, padahal sudah meninggal, sudah dikubur. Ya, itu kelihatan itu kuburannya, pintunya. Lalu ada yang gini, itu batu besar yang ditutupkan. Ya. Keesokan harinya, sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala. Sudah dia yang suruh menyalibkan sampai mati di kayu salib, masih muncul lagi ya kepada orang-orang Farisi ini, bersama-sama menghadap lagi kepada Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu, ya kan kurang ajar ini ya, Yesus dibilang si penyesat,
yang sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, nanti murid-muridnya itu mungkin datang mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Tuh, masih suruh menjaga, tapi pada hari ketiga dia tetap bangkit. Nanti 3 hari lagi kita akan merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitannya ini mengalahkan maut. Tidak ada maut di mana sengatmu, tidak bisa. Kita mendapat perlindungan khusus karena menerima Yesus. Tidak ada yang bisa menyengat-nyengat kita itu, ya. Maut itu tidak bisa. Kalau kita ini sungguh-sungguh menjadi pengikutnya dan melakukan firman-Nya, kita otomatis mendapatkan perlindungan. Tidak akan dibiarkan kita ini jatuh tergeletak. Kita pasti diangkat kembali. Jadi jangan khawatir dengan keadaan zaman yang sekarang. Kalau kita lihat keadaan zaman dunia, Indonesia, ini tidak baik-baik. Ya. Makin keadaan makin sulit. Karena itu kita harus mempersiapkan diri. Anak-anak Tuhan tidak akan kekurangan yang benar-benar. Ya, yang benar-benar hidup sungguh-sungguh bersama Tuhan tidak akan kekurangan. Ya, kita tidak akan kekurangan. Itu janjinya Tuhan. Yang memberkati engkau akan aku berkati, tapi yang mengutuk engkau aku kutuk. Itu kan janjinya kepada Abraham. Itu juga berlaku untuk kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini. Waktu dulu pertama waktu kita buka gereja di Lembah Pujian, itu jalan masuk lewat kayak seperti jalan sendiri gitu. Kiri kanan ini tanahnya orang lain dan rumahnya orang lain. Orang-orang Bali di sana. Yang di sebelah kanan ini agak jahat sama kita. Selalu itu waktu kalau kita lagi ibadah, kan banyak orang datang lalu lalang di jalan ini. Ini kan jalan pribadi kita. Dilempari batu dari sana. Dilempari batu itu bukan batu kecil, batunya itu gede-gede segini loh, ya. Terus sampai ada yang kena helmnya pecah, kena kakinya luka. Terus waktu kita doa malam sampai jam 12 malam itu dilempari lagi kita, ya. Waduh, saya sudah tidak tahan saya. Akhirnya saya datang ke orang malam-malam itu saya datang, saya lihat ada bapak-bapak, ada 4 orang, ya. Ya sudah jelas mereka, ya, yang melempari, sudah ada orang gelap gulita. Tapi saya tidak menuduh dia, saya cuma bilang, Pak tolong Pak ya, ini kita nih sering dilempari batu, ini batunya diambil. Coba saya lihat, ini batu dari sini nih saya kira. Mungkin ada pegawainya Bapak yang tinggal di belakang, padahal tidak ada, ya, gelap gulita. Tapi supaya tidak tersinggung, kalau saya ngomong, Bapak ya yang ini melempar, pasti dia pasti tidak ngaku dan marah, ya. Tapi saya ngomongnya gitu. Akhirnya tolong Pak dikasih tahu ya supaya jangan lempar-lempar lagi. Dan sejak itu tidak pernah ngelempar. Baik enggak orang ini? Baik apa enggak? Lemparin kita batu? Enggak baik, ya. Ya, enggak baik. Tapi janjinya Tuhan apa? Aku akan mengutuk orang yang akan mengutuk engkau. Jadi akhirnya dia kesulitan keuangan, tanahnya dijual. Tanah tempat yang dia biasanya tinggal itu dijual. Dibeli sama orang, orangnya dibikin pompa bensin. Biasanya kalau ada orang dari luar kota mau ke Lembah Pujian, itu tanya di mana? Nomor-nomor di sana itu enggak ada. Ya, rumah itu nomornya itu sudah karu-karuan. Sehingga ancer-ancernya kira-kira dari perempatan itu ya 2 kilometer, itu sebelah kanan itu ada gang, kamu masuk di situ. Sehingga orang kalau sudah nyetir omong-omong lupa, enggak lihat kilometer, kebablas. Kalau sudah kebablas enggak ke gereja. Ya. Sekarang orang ini kan mereka-reka yang jahat untuk kita.
Tapi Tuhan bisa mengubahkan untuk kebaikan kita. Dengan dibeli orang baru, terus bikin pompa bensin, itu kebaikan untuk kita. Sehingga kalau ada orang luar kota, di mana ya Lembah Pujian? Cari aja pompa bensin. Persis sebelahnya pompa bensin itu jalan masuk situ deh, itu Lembah Pujian. Ya. Jadi orang mereka yang jahat, Tuhan bisa mengubahkan jadi yang baik. Dan dia akhirnya keluar, tidak di situ lagi. Terus yang di sebelah kiri, ini baik. Orangnya, anaknya disuruh kerja di tempat kita jadi CS. Ya, membantu bersih-bersih gereja. Baik kan? Dia tadinya itu rumahnya kecil, toko. Ya, jualan sayur itu keluar. Bawahnya tanah. Ya, dari separuh bedek. Ini jual cuma satu meja jual sayur. Ya tetangga-tetangga situ yang beli. Karena dia baik, janjinya Tuhan tuh ya dan amin. Dia juga ikut diberkati karena baik dengan kita. Ya, dia memberkati kita, mengizinkan anaknya kerja sama kita. Sehingga akhirnya dia juga diberkati sama Tuhan. Tidak berapa lama lagi, akhirnya tanah dasar lantainya dia yang tanah itu di keramik putih kayak ini. Lalu yang dari bedek itu sudah diganti pakai batako dan pasang rolling door. Lama-lama dia bikin garasi dari bedek, beli mobil, ya, mobil butut, tidak apa-apa ya. Tapi sekarang makin diberkati luar biasa, mobilnya baru 2, ya. Terus dia buka kos-kosan tempatnya itu, kos-kosannya laris sampai saya mau ngekoskan orang di situ selalu full penuh kos-kosannya, sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Karena itu yang memberkati kita itu akan diberkati oleh Tuhan juga. Yang mengutuk kita juga akan dikutuk oleh Tuhan. Jadi kita nih luar biasa. Karena itu kita harus tampil beda. Ya, kita harus tampil beda, tidak sama dengan orang dunia. Karena kita ini akan selalu bertentangan dengan dunia. Karena kita adalah warga kerajaan Allah yang harus juga menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Ya. Sekarang yang terakhir kita lihat tayangan yang terakhir itu. Coba kita lihat tayangannya. Ini ada binatang kecil sekali. Ya itu yang dipegang loh. Itu kalau enggak diambil, enggak dipungut sama ibu ini, mati dia. Tapi itu dikasih makan, dipelihara dengan baik, bertumbuh, modelnya kayak begitu. Loh, sudah agak gede itu kayak gitu rupanya, cantik ya. Terus nempel terus sama dia. Dikasih makan, disayang-sayang. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as binatang ini diberi kehidupan kan sama ibu itu. Kan sepertinya dia itu mestinya mati, tapi diberi kehidupan. Dan selalu menempel terus, melekat terus sama yang memberi kehidupan. Masa kita kalah sama binatang kecil itu? Kita ini mestinya sudah mati. Kita ini seperti ranting yang sudah tidak berguna, yang sudah dibuang mestinya dibakar ya karena dosa-dosa kita. Tetapi dipungut, kita ini dipilih, umat pilihan Tuhan, dipungut, ditancapkan di tubuhnya sendiri sehingga kita ini bisa bertumbuh. Luar biasa. Masa kita yang sudah diberi kehidupan oleh kematiannya Tuhan Yesus, kita tidak mau melekat kepada Tuhan seperti binatang itu. Jangan kalah ya, tapi kita makin melekat sehingga kita menjadi yang tidak tergoncangkan itu. Meskipun dunia boleh gonjang-ganjing,
sudah dikatakan tidak baik-baik, tetapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita ini bukan cuma anggota, tetapi kita ini warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Maka Tuhan itu pasti akan melindungi kita, akan memberkati kita. Yaitu syaratnya, menjadi pelaku-pelaku firman-Nya dan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu. Yang lainnya nanti akan ditambahkan.